Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Memang Oma sama Opa kita ini luar biasa. Kita tepuk tangan dong buat kita. Sekarang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Oma Opa, selamat pagi Bu Pendeta Miske, selamat pagi Bapak Herman Pangalo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan ibadah rangkaian acara Paskah GPIB Bukit Sion, hari ini kita akan melalui ibadah penyegaran iman bersama Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Oma Opa yang Tiangkung, terima kasih sudah datang. Kami tadi latihan mulai jam 8:30 sudah ada yang hadir, luar biasa. Pagi ini siapa yang bangun badannya sakit-sakit, Oma Opa? Gak ada ya? Woi, semangat. Baik, kita akan ngikuti lagu-lagu yang di depan. Mungkin Oma Opa sudah pernah dengar, kalau belum, gak apa-apa kita ikuti sama-sama ya. Liriknya ada di depan. Di sini juga banyak kakak-kakak, kakak-kakak. Bapak Ibu juga di belakang gitu. Terima kasih dukungannya. Mari kita mulai pagi hari ini. Gak afdol kalau gak bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, Oma Opa. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kita masuk gerbang puji-pujian kita. Kata quote, ada yang quote yang luar biasa ya Bapak Ibu. Bernyanyi yang baik itu sama dengan berdoa 2 kali. So, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau hari ini hatimu berbeban berat, kalau hari ini Bapak Ibu ada pergumulan di rumah, tinggalkan. Taruh di kaki Tuhan Yesus, saya mau menyanyi. Hai iblis, pergi, saya mau menyanyi, saya mau bergembira. Mari Bapak Ibu kita nyanyi, Mas. Ku masuki gerbangnya. Tepuk tangan, silakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Kok belum ada wajah yang berikan senyum? Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku.
Ada yang masih kepikiran kompor masih menyala di rumah? Ada yang masih kepikiran, aduh cucuku belum dijemput dari sekolah? Enggak ya? Oke, Bapak Ibu, Tuhan Allah memang Allah kita yang hidup. Dia menggirangkan kita. Dia selalu sama. Dia Allah yang sama dari dulu sampai sekarang. Lola hanya seumur jagung dibandingin Oma sama Opa. Saya hanya anak kemarin sore, tapi saya percaya di sini adalah wajah-wajah yang Lola sayang. Luar biasa, saya masih ketemu sama Oma Opa yang tiangkung. Oke, yuk kita nyanyi lagi. Betul-betul kita jadi Maria hari ini. Yang biasanya jadi Marta, bulet aja di rumah. Hari ini kita jadi Maria, duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kita nyanyi segala puji syukur. Karena memang Allah yang luar biasa. Tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Kita duduk sebentar. Boleh disapa kanan kirinya. Damai sejahtera bagimu, selamat pagi. Silakan. Berikan senyum yang termanis kanan kiri, disalamin muka belakang. Luar biasa.
Gak mau kalah sama PKB kemarin. Yang jauh di kayak mau pergi aja ke pelabuhan mana gitu. Mantap. Oke, Opa Oma capek? Berdiri lagi, ayo. Kita joget lagi ya. Menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, tinggalkan beban berat. Sakit penyakit, pergi. Hari ini aku mau memuji Tuhan. Permasalahan, tinggal diam. Aku memuji Tuhan. Biarkan hati kita diisi oleh puji-pujian. Yang belum biasa dengar, kita coba pelan-pelan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, ku rela dan diberikan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kasih Tuhan begitu besar, lebih kuat dari dosa kita. Amin. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, tak berhenti memuji, meninggikan namamu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Syukurku, tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini untukmu, hanya untukmu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk, Oma, Opa, yang tiangkung. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Wah, sudah keringatan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kadang kami lupa Tuhan dengan rutinitas kami sehari-hari di rumah. Bahkan ada yang masih bekerja. Tuhan Allah, kami mohon ampun. Engkau lebih dulu Tuhan membebaskan kami. Engkau lebih dulu menyayangi kami.
Engkau lebih dulu memberikan hati-Mu untuk kami. Tuhan Allah, kami datang hari ini Tuhan, kami mau duduk manis seperti Maria. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, di usia kami yang sudah renta di hadapan-Mu, kami tersadarkan bahwa Tuhan Yesus tetap setia. Dahulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap Tuhanku yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pujian karya terbesar. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini bisa bertegur sapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Kasih-Mu tidak pernah berubah kepadaku ya Allah. Katakan karya terbesar dalam hidupku. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ya Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Hanya Tuhan yang kasih-Nya yang terindah untuk kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi. Yesus Engkau ku kagumi. Tepuk tangan untuk nama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang layak kita puja ya, Oma Opa. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Dia tetap setia untuk kita. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Kami mohon untuk berdiri, Oma Opa yang tiangkung. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya berbalas ganti. Saya yang tulisan yang tipis, Bapak Ibu yang ditebalkan. Terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Di layar sudah ada, yang belum ketemu. Mari kita masuk dalam Mazmur pujian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, tangannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Terima kasih, silakan duduk. Kami beri kesempatan untuk pelayanan persembahan pujian dari Paduan Suara Pelkat PKLU. Kami persilakan.
luar biasa. Luar biasa. Wow. Kasih Tuhan kudus tiada batasnya. Betul ya Oma Opa, Yangkung Yangti. Kalau hidup kita ini sekejap. Kayaknya baru kemarin deh lulus SMA. Atau kayaknya baru kemarin deh saya punya anak pertama. Atau kayaknya baru kemarin deh ada cucu pertama. Sekarang kalau ngaca, aduh mata ini sudah jatuh. Aduh ada kerutan di hidungku. Atau rambut sudah memutih. Atau mungkin bapak-bapak ada yang kayaknya ini sudah menipis gitu ya. Oma, Opa, tapi kalau kita merenungkan betapa karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dia dengan caranya menyertai kita, masing-masing kita dalam setiap pergumulan, baik itu duka, suka, ditinggal pergi, menikah, ada kelahiran baru. Tuhan itu luar biasa. Kita akan masuk pujian kali ini, mengenalmu. Tolong teman-teman Muhammad ditampilkan liriknya dulu sebelum kita menyanyi. Kalau Bapak Ibu dengarkan baca liriknya, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Mari kita menyanyi pelan-pelan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Tuhan, Engkau luar biasa Bapak. Kita nyanyi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hanya Yesus Tuhan, Engkaulah yang layak ditinggikan. Ya, shalom. Coba Bapak Ibu dengar shalomnya saya ya. Shalom. Kenapa seperti itu? Waktu saya ke Israel, ketika kita masuk wilayah Israelnya ya, jadi kalau kita dari Mesir melewati perbatasan namanya Taba, itu kita disambut oleh guide yang ada di Israel. Jadi guide Mesir berhenti di sini, kita disambut yang baru. Nah kebetulan penuntun kita di sana guide itu orang Batak, marganya Sagala, ya. Jadi nama kecilnya Parlindungan. Tadi saya dengar di sini ada Opung, mana yang Opung? Oh ya, dari sana juga. Oh itu juga ada ya, Halabata. Oh loh, Yesus pasu-pasu kita sudah. Saya orang Sangir, tapi sedikit bisa bahasa Batak karena gembala saya di Surabaya dulu itu orang Batak, marga Simamora. Nah, waktu Pak Sagala ini menyambut kami di perbatasan, dari jauh saya sudah lihat dia senyum-senyum seperti ini. Dia menyambut kami, dia salam kepada kami dan dia berkata begini, Shalom. Kita yang dari Indonesia begini, Shalom. Jadi perbedaan wajah ini loh saya dengan dia. Lalu sudah selesai kita salam-salam, saya perhatikan salamnya dia begitu, satu demi satu dengan cara shalom, shalom. Sampai di satu tempat, kita nginap di situ dan bangun pagi dia menyapa kami untuk renungan pagi. Dia menyapa kami dengan cara shalom. Kita sambut lagi, shalom. Begitu ya, jadi bedanya. Hari kedua atau hari ketiga saya lupa, saya hanya bertanya, ini hebatnya begini, namanya kan Parlindungan. Istrinya itu orang Inggris, blasteran Jerman, dan dia sudah bukan warga negara. Dia sudah 20-an tahun jadi guide di Israel. Dia kuasai 5 atau 6 bahasa dunia, ya, Ibrani, Yunani, bahasa Arab, pokoknya dia kuasai bahasa-bahasa itu. Ini orang Batak terpintar mungkin ya. Mungkin kalau di Indonesia mau jadi presiden melebihi dia, kira-kira begitu. Nah saudara-saudara, jadi apa namanya, ketika pada hari kedua ketiga itu saya bertanya, Pak, orang Jerman panggil dia bukan Parlindungan, Parel. Enak sekali dengarnya ya. Coba bilang Parel. Saya pikir sedangkan Parlindungan jadi keren, Parel. Apalagi Herman. Nah, saya pikir begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang, Pak Parel. Kenapa shalomnya Bapak beda dengan kita? Dia berkata begini, coba ngomong saja dia begini. Maksudnya, ini orang Batak terlembut juga di dunia ini. Kalau orang Batak kan terkenal dengan BTL-nya itu kan, Batak tembak langsung. Tapi rupanya mereka sebagai guide itu diajar ya di demikian rupa supaya mereka itu bisa rombongan-rombongan tour itu bisa senang dengan dia. Jadi dia berkata, maksudnya, saya berkata begini, kalau Bapak kan shalom, apa dia jawab sama saya? Memang demikianlah cara menyapa dengan kata shalom. Mulai waktu itu shalom saya berubah. Kalau saya mau telepon orang, biasanya shalom. Sekarang ada orang atau tidak ada orang, saya senyum. Shalom. Nah ini kebetulan Bapak Ibu Pram ini kan yang selalu undang saya dulu di persekutuan di rumah mereka. Jadi kalau saya menyapa mereka, di persekutuannya juga begitu. Jadi orang menyapa saya juga telepon, ada orang ada bersama saya. Kalau saya harus menyapa dia, membalas shalomnya dia, saya pasti begini, shalom, gitu ya. Jadi saya sampaikan ini terserah. Mau diikut terserah, enggak juga enggak apa-apa. Coba latihan dulu. Shalom. Oke, mantap. Sekali lagi, tapi ada syarat.
senyum dulu baru ngomong. Yang tidak mau senyum jangan. Jadi senyum dulu begini, saya kasih latihan ya. Shalom, 2, 3. Shalom, baik. Kita tepuk tangan dulu. Ya, buat para lansia di tempat ini. Baik, saya ada bawa gitar. Saya mau nyanyi lagu yang memang khusus tentang lansia. Ya. Saya lihat dulu catatannya, jangan sampai keliru. Iya, ini lagunya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siang malam berdoa buat anak cucu. Oh, siapa bilang lansia barang pajangan? Biar sudah tua tetap diperlukan. Oh, siapa bilang lansia tidak berguna? Siang malam berdoa buat anak cucu. Siapa bilang lansia barang pajangan? Biar sudah tua tetap diperlukan. Mengapa kita resah? Mengapa kita susah? Rambut putih, kulit keriput, bukan masalah. Bilang amin. Kaki lutut sudah gemetar, umurnya diberikan bonus, tapi lansia tetap setia sampai selamanya. Apabila lansia tidak berguna, siang malam berdoa buat anak cucu. Oh, siapa bilang lansia barang pajangan? Oh, biar sudah tua tetap diperlukan. Oh, mengapa kita susah? Mengapa kita resah? Rambut putih, kulit keriput, bukan masalah. Kaki lutut sudah gemetar, diberikan bonus, tapi lansia tetap setia sampai selamanya. Oh, mengapa kita susah? Mengapa kita resah? Rambut putih, kulit keriput, bukan masalah. Kaki lutut sudah gemetar, rambut diberikan bonus, tapi lansia tetap setia sampai selamanya. Tapi lansia tetap setia sampai selamanya. Haleluya. Bilang puji Tuhan.
Hatada halaba tak horas. Yesus masuk hita sudah. Memang tampang saya tampang Sumatera juga kata orang. Jadi kalau saya khotbah di mana-mana saya bahasa Batak. Mau dibahasakan Batak, padahal saya tahu bahasa Batak sedikit-sedikit saja. Kebetulan beberapa ayat dalam bahasa Batak saya hafal. Seperti contoh ini uji coba bagi yang Batak di sini ngerti apa tidak. Jumolo malu hamu harjoni debatai dotna satigurana dungi teman nama akaondeng. Itu kira-kira terdapat di mana ayatnya? Jumolo malu hamu harjoni debatai dotna satigurana. Matius onom ayat 33. Ada satu lagi. Kebetulan saya dengar tadi bilang opung, saya terpancing juga dengan itu ya. Aisono loholo ni rohani debata di pertibion. Pola do anana sasai di lehon. Asa unang magungunop no persia di bana. Asa nguluan selena di bana. Kira-kira ayatnya di mana itu? Nang boto. Nang boto. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Aisong dulu holong di rohani debata di pertibion. Baik, puji Tuhan. Kepada Tuhan saya bersyukur, kepada pengurus di tempat ini yang jelas yang menghubungi saya itu Bapak Ibu Pram. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur gereja ini masih mengadakan satu kegiatan secara spesifik buat orang-orang tua. Yang setuju bilang amin. Ya, karena ada gereja lain, beberapa gereja saya lihat mereka sudah kurang. Ya, sampai-sampai ada organisasi yang sama, mereka bilang kami lebih suka di gereja ini, tapi sama mereka organisasinya, karena di sini masih memperhitungkan kami. Berarti ada gereja yang sudah kurang memperhitungkan. Jadi ketika Ibu Pram bilang, Pak ini lansia, saya langsung ingat lagi yang tadi, lagu tadi ya, mengapa kita susah, mengapa kita resah, ya kan? Rambut putih, kulit keriput, bukan masalah. Opa bilang begini, sekalipun rambut saya sudah putih, lutut saya sudah gemetar, tidak ada masalah. Ini opa yang sudah 80 tahun. Kalau tambah 5 lagi lebih parah. Bapak, ibu-ibu. Itu, jadi ada tingkatannya. Kalau 70 baru getar. Saudara-saudara, saya bersyukur sekarang saya 75 tahun. Itu jadi ada tingkatannya, 75, 80, 85, 90 itu ada batuk-batuknya. Saudara. Nah, kalau khotbah di lansia harus begini. Coba kalau saya lansia, bapak-bapak yang saya kasihi, Allah kita dahsyat. Saudara begini. Makanya beberapa gereja suka mengundang saya di acara lansia itu, ya begini ini. Tapi memang saya mau ibadah raya, mau ibadah lansia, mau pemuda, tanya saja sama Bapak Ibu Pram sana. Saya gayanya model apa? Ya sudah saya begini. Sampai saya berkata, mungkin ada yang tidak suka cara saya yang ada lucu, ada humor. Tapi sudah saya bilang, terimalah aku apa adanya. Baik, puji Tuhan. Ini baru nyanyi komentar sudah setengah jam. Waduh. Nah, kepada saya diberikan judul beri hati untuk Tuhan. Coba semua bilang itu, memberi hati untuk Tuhan. 2, 3. Saya baca ya, ayatnya dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama, saya baca begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, ya, yang saya kasihi di sini, firman yang baru saja saya baca ini merupakan suatu nasihat dari siapa? Seorang rasul besar yang bernama Paulus kepada siapa? Jemaat Tuhan yang ada di Roma ketika itu. Inti daripada nasihat di sini, Rasul Paulus ingin supaya mereka menjadi orang percaya. Yang percaya kepada Yesus, mengiring Tuhan, harus mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka secara total kepada Tuhan. Coba bilang amin lagi. Jadi itu inti nasihat, supaya mereka sebagai pengikut Kristus mempersembahkan hidup mereka secara total kepada Tuhan.
Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan persembahkanlah tubuhmu? Itu kalimat itu ya. Nah saudara, tubuh yang dimaksudkan di situ itu ini identik dengan hidup. Jadi ketika Paulus berkata persembahkan tubuhmu ini, sebetulnya itu identik dengan hidup. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hidup? Hidup itu identik dengan yang namanya hati. Jadi tubuh saya identikan dengan hidup, kehidupan. Kehidupan itu saya identikan dengan hati. Mengapa saya katakan tubuh itu bisa kita maknai sebagai hidup? Kenapa hidup itu saya identikan dengan hati? Karena memang firman Tuhan yang menyatakan bahwa hati itu merupakan sumber pusat daripada hidup. Yang setuju bilang amin lagi. Rasa-rasanya saya terlalu berat lihat-lihat sini. Nanti yang sebelah kanan pikir, kalau orang Jawa bilang, halah, kok awalnya dekot payon, nggak delok aku kok. Kenapa nek dia nyuruh aku amin, aku nggak amin-amin ya apa? Lah wong dia delok kono terus saking akeh wedoke. Jadi memang kita pengkhotbah ini harus betul-betul sadar gitu loh. Kalau saya begini-begini terus nanti sini bisa merasa tersisihkan. Aku wis tuwek ya di ngenekno. Ya toh. Oke, lebih bagus saya lihat ke kamera supaya netral. Amin. Supaya Bapak Ibu bisa melihat kegantengan saya itu dari dua sisi. Saya selalu bilang saya ganteng, nggak peduli opo jarene wong. Saking ada yang begini, ada yang seperti begini. Halah nek kaya dhek ganteng se, terus sing nggak ganteng iku kaya apa toh? Lho kaya dhek iku selalu ngomong dhek ganteng. Lho kaya dhek ganteng terus sing nggak ganteng kaya apa? Ah, kan begitu, itu repotnya di situ. Ada 3 alasan mengapa saya selalu bilang saya ganteng. 1, saya menghargai pencipta. Apapun rupa dan keadaan saya bilang saya ganteng. Saya menghargai yang mencipta saya. Yesus bilang amin. Yang kedua, mengapa saya katakan saya ganteng? Karena saya laki-laki. Tidak mungkin saya bilang saya cantik. Kalau saya bilang saya cantik, bukan Herman, tapi Hermin. Yang ketiga, apa alasan saya selalu berkata saya ganteng? Karena nggak ono saya ngomong. Nah, iku alasannya. Karena nggak ono saya ngomong aku ganteng. Ya wis tak ngomong dhewe ae ngono lho. Ya. Oh ya, tadi saya sudah bilang ya. Saya latar belakang suku Sangir. Mama saya Tahuna, papa saya Talaut. Ya, dekat Filipina sana di Karatung itu. Lalu saya lahir di Gorontalo. Ya. Tinggal di sebuah desa memang desa, saya tidak malu ngakui, namanya Popayato, itu ujungnya Gorontalo, perbatasan dengan Sulawesi Tengah, ada nama di situ Popayato, saya terlahir di situ, tapi saya sekolah Alkitab pada tahun 83 di Batu Malang, dan sampai hari ini saya ada di Jawa, jadi saya sudah mau 40 tahun saya ada di Jawa ini, ya. Dari orang desa di sana, cuman dialek saya orang bilang tetap masih kentara katanya. Kalau saya belanja di warung, mereka tanya, asline ndi Pak? Ya rupanya bahasa saya walaupun saya sudah mengikuti di sini, tapi masih tetap saja. Oke, puji Tuhan. Nah, sampai di mana tadi? Oh ganteng ya? Oke, puji Tuhan. Nah, baik. Jadi saya harus seimbang untuk melihat saudara. Jadi, tubuh identik dengan hidup. Hidup identik dengan hati, karena Alkitab menyatakan hati adalah pusat atau sumber kehidupan. Saya baca, Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ibarat hati itu ini, lihat. Kita harus jaga, dari sini terpancar. Mau ke arah mana, dari sini sumbernya. Jadi tubuh bicara kehidupan, kehidupan bicara hati, karena hati merupakan pusat daripada kehidupan. Makna yang terkandung di dalam ayat tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, artinya apa coba di sini? Baik atau buruk yang diperbuat seseorang, itu bersumber dari mana Bapak Ibu? Oma opa? Baik atau buruk perbuatan seseorang bersumber dari hati. Puji Tuhan ya. Jadi apa yang berlangsung di luar itu merupakan refleksi
dari apa yang ada di hati. Apa yang terpancar keluar itu merupakan cerminan dari apa yang ada di hati. Bila yang berlangsung di luar, bila yang terpancar keluar itu baik, dipastikan hatinya baik. Sebaliknya, bila yang keluar di luar itu, yang terpancar keluar itu tidak baik, dipastikan pula hatinya tidak baik. Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita tampil tidak jujur. Kita tidak menyukai seseorang, tapi begitu kita ketemu, kita senyum di depan dia. Caranya ya apa? Ini. Nek wedo yo, kalau perempuan. Saya suka sekali meniru wanita karena ekspresif. Nanti ada pria-prianya juga lah. Tapi kalau saya bikin suara wanita, maaf ya, jangan mengira saya ada unsur ke sana. Itu hanya meniru saja, mengekspresikan saja. Karena kalau saya meniru suara wanita, saya lebih feminim dari wanita. Loh, sungguhan. Coba yang pernah naik pesawat, dengar suara pramugari? Masih ingat pramugari kalau ngomong? Masih ingat? Coba ingat-ingat dulu. Pramugari kalau kasih pengumuman yang perempuan. Dengar, saya mau tiru ya. Lebih bagus mana, saya atau mereka? Loh, sungguhan. Kalau mereka lebih baik, enggak apa-apa bilang mereka lebih baik. Saya nggak protes. Tapi kalau saya lebih baik, bilang Pak Herman lebih baik. Boleh saya coba? Oke. Pasti bilang boleh, enggak mungkin tidak. Ini kalau misalnya pesawat kita sudah duduk semua ya. Lalu pramugari sudah ambil. Kepada para penumpang Lion dengan nomor penerbangan CT 7534, kepada para penumpang diharapkan segera mengenakan sabuk pengaman, melipat meja depan Anda serta menurunkan sandaran kursi. Lebih baik apa tidak? Jadi sekali lagi, coba kita lihat di sini bahwa apa yang terpancar keluar merupakan cerminan dari apa yang ada di hati. Bila yang berlangsung terpancar keluar baik, pasti baik. Sebaliknya kalau yang keluar yang terpancar tidak baik, dipastikan hatinya juga tidak baik. Nah itu tadi, kita ketemu orang, kita senyum. Tapi senyum asli itu beda dengan senyum buatan. Maksudnya yang benar ya. Kalau yang seperti ini asli. Kalau kita ketemu dengan seseorang, kita udah salam, puji Tuhan ya, tambah lama tambah langsing loh. Kita senyum, orangnya berbalik sudah keluar masih jauh, kita masih begini. Tapi kalau yang palsu, orangnya baru balik tubuh, beda. Saiki langsing loh ya. Nah itu ketahuannya di situ. Waktu dia berbalik itu masih senyum, senyumnya kayak apa? Masih ada sisa ada ekornya atau sudah berhenti? Tapi soal yang begini-begini, kalau saya perhatikan dari tadi, yang ada di Bukit Sion ini tidak ada. Di sini semua senyumnya murni dari hati. Amin. Tapi ada satu ibu datang pada kami dulu. Dia bilang begini, tentang suaminya jahat. Bro, sebetulnya saya tak benci dia loh bro. Oh iya? Jadi dia bilang sama kami dia tidak benci. Cara ngomongnya begini, sebetulnya saya tidak benci dia bro. Kita oh ya, terus? Saya cuma nggak suka. Sebetulnya dia mau nyatakan kepada kami dia itu rohani, biar suaminya jahat dia nggak benci. Tapi dia gagal di belakang. Kan benci, harusnya ngomongnya begini kan, sebetulnya saya nggak benci dia, tapi aku cuma nggak suka. Harusnya kan gitu, harusnya antara benci dan tidak suka. Ini kebalik deh. Sebetulnya bro, saya nggak benci dia bro, tapi saya di sini dia tahan hati, akhirnya dikeluarkan. Cuma nggak suka sama dia. Nah sekali lagi, kalau saya lihat di sini oma opa yang sudah melalui waktu panjang hidup suami istri, tidak ada yang begitu. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Jadi
kita mau jadi anak Tuhan, jadi oma opa, jadi lansia. Bukit Sion ini ya, gereja Bukit Sion yang betul-betul kita mau apa adanya di hadapan Tuhan. Lebih baik marah terang-terangan, itu kata Amsal ya. Apa? Tegur yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jadi tegur nyata. Rupanya orang Batak ada benernya juga di sini. Ya, tapi orang Batak itu memang kalau marah suaranya itu walaupun cuma 2 seperti 5-nya orang Jawa. Udah aku bilang kau semacam itu. Ada apa pula kau? Itu kalau orang Batak. Tapi hatinya baik. Karena saya tinggal itu 1,5 tahun dengan orang Batak, jadi saya tahu bahwa memang mungkin karena dulu ya kebun jauh, cara manggilnya itu tak mungkin begini-begini. Opung, opung, sementara dia jauh kan panggilnya kan suara nyaring. Nah itu akhirnya turun temurun, suara keras sampai nyanyi sekarang toh. Marlocong au Tuhan. Itu kalau orang Batak. Au Tuhan pinar silangmi. Waktu di Jakarta saya layani di Tiberias yang ribuan orang. Saya tanya begini, adong halabata di sen? Tidak ada, cuma 3 yang angkat tangan. Itu pun malu-malu. Saya begini, sada dua tolu. Itu kalau apa pelafalannya orang Batak begitu. Kalau kita orang sini bilang sada dua tolu, tapi orang Batak bukan sada dua tolu. Saya hitung 3. Saya khotbah lagi tantang. Saya yakin pasti banyak ini. Pasti banyak ini di ribuan orang ini pasti banyak. Di pertengahan khotbah saya nyanyi, Marlo congau Tuhan, 100-an orang. Tuhan binasilangi. Dalam hati saya malu mengaku tadi. Sekarang begitu lagu kebangsaannya diangkat, nyatalah kau Batak. Oh haleluya, Yesus memasuk-masuki itu sudah. Sebentar, lap air mata dulu. Ini bukan menangis susah, tapi menangis senang sangkin melihat oma opa yang terkasih. Ya, ini kalau saya sudah begini ada tujuannya Bapak Ibu. Kalau saya khotbah lucu begini kan Bapak Ibu senang toh? Atau saya mau rubah jadi serius? Oh begini saja ya. Tujuannya itu apa coba? Nggak ngantuk ya? Boleh juga, boleh juga. Tapi ada yang paling mendasar. Saya selalu tampil semacam ini. Tujuannya supaya diundang maneh. Yang khotbah tadi malam di sini namanya Pak Doni Tatimu. Itu saya sudah pendeta, dia masih remaja. Sampai sekarang kalau dia ketemu saya begini, Om, kalau lihat sungguhan ini, orangnya rendah hati. Kalau saya ke toko buku Immanuel dulu, saya melihat ada sesosok gemuk di sudut. Saya lihat siapa? Doni Tatimu. Loh iya, orangnya itu memang santun, menghormati orang. Bukan cuma dulu, sebelum dia jadi pengkhotbah dia hormat saya. Sampai hari ini, kalau dia ada, saudara akan saksikan. Dia pasti begini, oh itu gayanya. Ya. Nah seperti itulah kira-kira. Nah, kalau dia orangnya memang serius. Memang kita hamba Tuhan pendeta itu masing-masing. Orang Manado bilang memang masing-masing ada tiap-tiapnya. Bagaimana memaknai itu? Masing-masing ada tiap-tiapnya. Coba bilang masing-masing ada tiap-tiapnya. Oke, saya kalau mau khotbah suka lihat wajah. Makanya saya tahu yang suka dengar mana, yang sudah suka saya berhenti mana. Saya tahu. Loh, ada pendeta begini. Pendeta dari kita juga karismatik. Bapak Ibu yang saya kasih, haleluya, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Jemaat bilang amin. Mari kita baca. Jadi Matius 7:7 berkata, mintalah engkau diberi, cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Katakan amin, amin. Mari kita baca lagi. Dia tahu berapa jumlah lampu. Dia tidak tahu jemaat sudah kelamaan di bawah. Makanya saya kalau khotbah saya juga lihat-lihat. Ada yang sudah mulai tidak suka. Bahkan ada yang punya karunia khusus. Kalau agak lama pendeta, karunianya jalan. Begini tidak peka pendeta, diangkat lebih tinggi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya karunia itu. Nggak punya perasaan. Ya, coba lihat ya. Tadi tentang hati. Kalau baik di dalam, keluar. Alkitab bilang apa? Matius 7:17-18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Keterangannya begini,
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan setiap kita seperti sebuah pohon yang ada menghasilkan buah. Ya, dikatakan ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, tapi ada pohon juga yang menghasilkan buah, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini gambaran tentang dua model kehidupan orang Kristen. Sudah menyatakan orang percaya, tapi kehidupannya tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, tidak menjadi berkat, justru sebaliknya menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, saat ini Tuhan menginginkan apa dari kita? Khususnya dari para lansia, dari oma opa, dari engkong emak kalau ada di sini, yang Tuhan mau supaya semua kita, oma opa, engkong emak, saya pribadi juga walaupun belum mencapai, saya sudah mencapai 62. Cucu 11. Ini berita benar atau tidak? Saya ini menikah sudah 2 kali setelah istri pertama meninggal. Ini harus jelas. Kalau bilang saya sudah menikah 2 kali, nanti pulang begini. Tapi Pak Pendeta tadi ngomong dia sudah nikah 2 kali loh. Jangan undang lagi. Jadi setelah istri saya meninggal pertama tahun 2015, saya menikah 2019. Setelah 4 tahun 8 bulan menduda. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu saya mau bicara apa tadi ya? Kalau lari. Hah? Oh, cucu. Di istri yang pertama itu almarhumah, saya dikaruniai Tuhan sekarang 6 cucu. Istri saya namanya Ibu Selvi Barole, Chinese plus Sangir juga. Pendeta di Kota Lubuk, Sulawesi Tengah, itu punya anak 2 dan cucunya 5. Jadi saya 6, cucu di Lubuk 5. Waktu kita 2 menikah, anak-anak kan semua kumpul. Itu satu deretan di panggung kurang panjangnya. Satu keluarga. Ini kalau bikin satu sidang jemaat sudah cukup syaratnya ya. Sekian banyak ya. Masih belum lagi mau ada anak-anak lagi, anak kita mau ada cucu-cucu lagi. Jadi menjadi tambah banyak lagi. Nah, saudara sekali lagi, jadi yang Tuhan mau sekarang, yang harus dilakukan, oma, opa, mak, kong, kita mempersembahkan torang pehidup, kata orang Manado, kita punya hati, kita punya tubuh sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, memberi hati untuk Tuhan. Bila hati baik, maka segala sesuatu yang kita perbuat pasti baik. Bilang amin. Jadi ternyata sumbernya, kuncinya cuma di situ. Kita mau berbuat sesuatu kepada Tuhan, kalau hati baik, yang kita buat pasti baik. Orang mau berbuat sesuatu kepada sesama, kalau dasar hati baik, pasti hasilnya juga baik. Itu dasarnya. Makanya Tuhan mau persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, hatimu sepenuhnya kepada Allah. Dan dianjurkan firman Allah untuk kita selalu menjaga sebaik-baiknya. Tidak sekadar menjaga dengan baik, tapi secara bijaksana kita menjaganya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang mengalami berkat itu bukan hanya kita. Ketika mana kita berbuat dengan dasar hati yang baik kepada sesama, kepada Tuhan, ya. Yang akan mengalami berkat saat mana kita memberi hidup hati yang terbaik kepada Tuhan, bukan cuma kita orang tua, tapi Alkitab menjamin sampai kepada anak-anak, bahkan cucu-cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi dampaknya, akibat daripada hati yang baik, itu bukan cuma kita orang tua, anak-anak, cucu-cucu, habis cucu-cucu apa lagi? Cicit-cicit, habis cicit-cicit? Canggah. Nah, saya tidak tahu apa lagi itu. Ya, pokoknya intinya begitu. Bahkan Alkitab menjamin dalam kitab Ulangan, saya lupa pasalnya, kalau kita melakukan firman Allah dengan baik, tentunya dengan dasar hati yang baik, maka bukan hanya kita diberkati, tapi Alkitab bilang sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bisa bilang amin? Betapa luar biasa akibat atau dampak daripada hidup hati yang baik. Jadi mulai hari ini, maaf, saya kira tidak menutup kemungkinan, walaupun sudah tua, masih ada juga baku-baku marah. Masih ada? Masih ada lah. Di Manado ada oma opa. Opa bilang begini,
Rupanya opa ini tidak suka sama oma karena apa? Terbawa itu, waktu itu ada di dokter. Oma satu malam oma bilang begini, Manado bilang begini, bahasa Manado. So sakit sekali kita pepuru. Opa bilang, mari jo kita ke dokter. Sudah. Sampai ke dokter, pertama rumah dokter tutup. Dorang jalan lagi, dokter kedua tutup. Ada dokter, praktek dokter yang ketiga buka. Masuklah di situ mereka. Ini dokter di dalam tanya, opa, oma, mau apa opa, oma? Opa bilang begini, mau bawa istri saya ini sakit perutnya. Ini dokter bilang, opa, boleh ke dokter yang sana, yang pertama itu? Kita sudah dari sana tapi tutup. Yang sebelah sini ada oma, dua-dua sudah tutup. Tinggal ini yang ketiga buka, makanya saya langsung mampir. Terus opa, dokter bilang, begini opa, kebetulan saya ini dokter hewan. Di sini opa muncul. Dia punya kebencian sama oma selama ini. Dia bilang begini, tidak apa-apa, soalnya dulu istri saya ini kupu-kupu malam. Terus oma bilang apa? Nggak ada lagi dulu buaya darat. Baku marah di depan dokter. Aduh, rupanya begini kalau sudah tua baku marah. Tuhan ampuni oma opa. Kadangkala seperti itu. Tapi kalau sudah semakin tua, saya perhatikan orang. Saya yakin kalau Tuhan kasih saya umur panjang, akan begitu juga dengan istri. Kalau sudah semakin tua, di mana opa pergi, di situ oma ada. Opa duduk, oma juga duduk. Opa pergi sana, oma baku iko. Betul apa tidak? So ada yang begitu atau belum? Angkat tangan. Puji Tuhan. Jadi kalau hati kita baik, menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik terlebih kepada Tuhan, kita diberkati. Anak cucu diberkati. Cucu, cece, cicit semua diberkati Tuhan. Bilang amin. Coba bilang betapa luar biasa dampak daripada hati dan hidup yang baik. Bilang sampai cucu cicit saya diberkati Tuhan. Oke. Mazmur 37 ayat 25. Ini kalau orang yang baik. Bagaimana dia bisa melihat keturunannya juga semuanya baik. Bertolak dari hati yang baik. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Bilang amin lagi. Nah Bapak Ibu sama Opa, ukuran baik atau tidak ukuran baik atau tidak perbuatan kita kepada sesama manusia, bagaimana kita mempersembahkan hidup, tubuh, hati kita kepada Tuhan. Ternyata di situ letaknya, ya. Baik atau tidak letaknya, apakah kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Bilang kita persembahkan kepada Tuhan itu baik, dijamin semua apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Ya, saya kasih contoh yang terakhir. Ada orang-orang yang sudah lansia diberkati Tuhan menjadi berkat. Dan Alkitab sampai mencatat. Lukas 2, 36 sampai 37 berkata begini. Ini lansia nih. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan atau dalam sebutan nabiah. Anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya. Jadi hanya 7 tahun hidup bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ada yang 80-an di sini tahun? Berapa? 82. Masih kurang dari ini ya. Iya. Dia Hana 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Wah, luar biasa. Maksudnya bukan berarti dia tidur di situ bawa bantal, bawa kasur, bukan. Tapi dia setia beribadah. Dan siang malam mau ada ibadah siang, mau ada malam, dia setia beribadah. Dia juga setia berpuasa dan juga dia setia berdoa. Ini orang yang hatinya sudah dipersembahkan kepada Tuhan, selalu merindukan ibadah, merindukan hal-hal yang berhubungan
dengan Tuhan. Ya, Hana diberkati dengan panjang umur. Ada oknum yang kedua, itu mewakili wanita, yang kedua mewakili pria, Kaleb. Yosua 14, 10-11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi waktu Tuhan utus Kaleb, salah satu 12 pengintai ke tanah perjanjian, umurnya 40 tahun. Sudah 45 tahun dari situ dia bilang apa? Kekuatanku sekarang sama dengan ketika itu. Artinya apa? Orang yang hidupnya baik, orang yang hatinya baik, yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan berkati. Kalau tadi Hana dengan umur panjang, sekarang kita lihat Kaleb diberkati Tuhan dengan tubuh yang kuat dan sehat. Katakan amin. Yang lebih terakhir, pendeta itu udah terakhir, kedua terakhir, paling terakhir. Kalau orang baik, hidupnya baik, hatinya baik, Tuhan janji Tuhan akan selalu gendong. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, tadi sudah 84 ya, dan 85 itu. Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Yang sedang digendong Tuhan, coba angkat tangan. Tidak ada? Kita tidak lihat. Memang mata tidak melihat Bapak Ibu. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang setia beribadah di gereja ini, karena saudara sebagai jemaat di tempat ini, pastikan ada sepasang tangan yang tidak engkau bisa lihat sedang menggendong engkau. Bilang amin. Sampai masa putih rambutmu. Ada orang takut mengecat rambut karena takut nanti katanya kalau sudah putih Tuhan tidak kenal lagi. Betul kira-kira itu? Kalimat sampai masa putih rambutmu, berarti rambut itu dari warna apa? Hitam dulu. Kalau lihat ayat di atas, Tuhan sudah mengangkat kita itu sejak kita dalam rahim. Dia yakinkan orang Israel, sampai masa putih rambutmu, artinya dari hitam rambutmu aku gendong, sampai putih aku tetap gendong, aku tetap dia. Bisa bilang amin? Makanya walaupun sudah 82, karena rambutnya hitam, itu kelihatan 47. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus yang sudah mengundang dan mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau rasanya enak, undang lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Lola. Baik Bapak Ibu, Oma Opa, untuk menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyi lagu Tetap Setia sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kita resapi kata-kata ini sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Tuhan, aku berjanji untuk setia karena aku ingin memberikan hatiku untuk-Mu seutuhnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus, mengasihimu Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup.
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Sebelum masuk doa syafaat, kami persilahkan untuk paduan suara Pelkat PKLU untuk memberikan persembahan pujiannya.
Oma Opa, kita akan masuk dalam doa syafaat. Baik, mari kita berdoa. Iya, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mengikuti doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melimpah syukur kami naikkan kepadamu, karena kami sudah berada di ujung daripada ibadah lansia yang dilakukan oleh gereja di tempat ini, dan kami meyakini semua kami yang hadir kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang kami percaya di atas pujian yang kami naikkan, Engkau bertakhta, di dalam kami menerima firman-firman pun Tuhan urapi dan memeteraikan di hati kami. Dan kami jadikan firman sebagai pedoman dan pegangan hidup kami untuk kami melangkah ke depan, secara khusus bagi kami orang-orang yang sudah lanjut usia, di mana kami selalu ingin hidup kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Berdoa buat Pelkat, demikian juga PKLU dan sepak terjangnya, kiranya Tuhan akan terus bersama dengan mereka dalam bentuk pelayanan apapun yang mereka lakukan. Tuhan akan memakai mereka menjadi alat-Mu. Demikian juga berdoa buat bapak-bapak, ibu-ibu terkasih yang sedang sakit, kiranya kuasa Tuhan nyata, Tuhan jamah, mengangkat sakit penyakit dari tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga para bapak ibu yang sendiri, hidup sendiri. Demikian juga bapak ibu yang rentah, kiranya Tuhan juga terus bersama dengan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau yang sudah memberikan kekuatan baik kepada Hana dan juga kepada Kaleb. Tuhan juga akan memberikan mereka kuat bagi yang sudah mengalami kelemahan di dalam tubuh mereka. Juga berdoa buat gereja GPIB Bukit Sion dan bentuk-bentuk pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan memakai tempat ini menjadi wadah, tempat di mana memenangkan banyak jiwa, bahkan membentuk setiap jiwa yang ada, yang perlu pembentukan dari Engkau melalui pelayanan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Paduan suara yang sudah mempersembahkan pujian, di barisan musik juga semua diberkati Tuhan. Yang memimpin kami dalam pujian Ibu Lola juga diberkati Tuhan. Bahkan secara pribadi hamba-Mu yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan diberkati. Demikian juga pengurus yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Pram dan teman-temannya semua diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur untuk persembahan kita pada siang hari ini. Mohon dipersiapkan, kami juga membuka kantong untuk kiranya Bapak Ibu untuk bersedia membantu untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk acara Paskah Bukit Sion. Belum, sebentar, kita akan nyanyi dulu. Oke, baik, kita akan menyanyi bersama-sama, Sungguh Ku Bangga Bapa.
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Akan nyanyi lagi, satu kali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, Oma, Opa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah kekurangan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini sebagian yang Kau berikan untuk kami berikan kembali untuk-Mu Tuhan. Pakailah ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu, pakailah ya Tuhan untuk pelayanan-Mu. Kiranya Bapa persembahan yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup dan yang kaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam warta persekutuan. Ada info, ada warta dari perwakilan Pelkat. Baik, kalau saya akan infokan untuk Bapak Ibu. Ya, ada pelepasan jenazah dari almarhumah Oma Popi Lasedu pukul 13.30. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di gereja Bukit Sion ini ya. Hari ini pukul 13.30. Mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk pelepasan jenazah Oma Popi. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Yohana mungkin. Oh, tidak ada. Baik, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, tanggal 16 kita akan ibadah bersama di Bukit Sion untuk Hari Doa Sedunia. Lalu hari doa se-GPIB, maafkan. Baik Bu, makasih. Terus hari Kamis kita akan masuk dalam kebaktian Kamis Putih, Jumat perjamuan kudus, dan hari Minggu kita akan merayakan Paskah bersama. Jangan lupa hari Sabtu ada kerja bakti. Ya, mohon partisipasi Oma Opa yang Tiangkung juga masukan dan saran partisipasi serta dukungan dan doa dari Oma Opa melancarkan kegiatan ini. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam penutupan. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Ku Berbahagia bersama-sama. Kita memang patut berbahagia ya Bapak Ibu, karena hanya Yesus yang abadi kepunyaan kita. Baik. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Syukur bagi Engkau Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami sudah berada di penghujung ibadah kami lansia pada saat ini. Kami akan segera mengakhirinya. Rahmat serta anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam pimpinan persekutuan pengantaran Allah Roh Kudus, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih Oma Opa yang tiangkung. Salam persekutuan. Untuk yang bertugas, kita berdoa sebentar.